Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini saya akan membahas materi kelas 10 semester 2, yaitu jaringan komputer dan internet. Silakan teman-teman semua tonton sampai selesai ya. Yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah himpunan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain untuk melakukan pengolahan data, penyebaran informasi, dan pertukaran data. Jaringan komputer menggunakan dua buah atau lebih perangkat dengan menggunakan sebuah sistem komunikasi yang terstandarisasi secara global, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Yang pertama ada jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer kabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ide unik yang berbeda satu sama lainnya yang disebut alamat IP atau IP address. IP address merupakan identitas sebuah komputer dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Yang kedua, ada jaringan internet. Internet sendiri merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga disebut jaringan area luas atau wide area networking. Pada tahun 1969, internet adalah proyek penelitian yang didanai Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET yang berkembang menjadi infrastruktur publik dari tahun 1980-an sampai sekarang. Yang ketiga, ada konektivitas internet. Konektivitas internet ada dua, yaitu konektivitas internet pada jaringan berkabel dan konektivitas internet pada jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Yang pertama, ada konektivitas internet pada jaringan berkabel, dial-up PSTN atau Public Switched Telephone Network. Untuk terkoneksi dengan internet, dial-up memanfaatkan jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Tiga perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Dial-up ini akan bekerja melalui PSTN atau Public Switched Telephone Network hingga bisa terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Kecepatan akses jenis koneksi internet dial-up hanya 12 hingga 20 kb per second, maksimum hanya 56 kb per second. Yang kedua ada ADSL atau Asymmetric Digital Submarine. Sama seperti pada dial-up, koneksi internet ADSL juga bekerja dengan menggunakan teknologi modem. Modem yang digunakan bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 114 kHz, berbeda dengan modem konvensional yang bekerja pada frekuensi di bawah 4 kHz. Yang selanjutnya adalah atau Local Area Network. Sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui Internet Service Provider. Kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server untuk bisa mengakses internet dan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial atau UTP. Yang kedua ada konektivitas internet pada jaringan nirkabel. Yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service. Jenis pondasi internet GPRS menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. GPRS ini mempunyai kemampuan untuk mengirimkan data dan suara pada alat komunikasi bergerak. Pelayanan GPRS ini dipasang pada jenis ponsel dengan tipe GSM atau Global System for Mobile Communication. Yang kedua, ada Wi-Fi. Wi-Fi sendiri merupakan singkatan dari Wireless Fidelity yang merupakan sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini memakai frekuensi tinggi berada pada spektrum 2,4 GHz. Yang ketiga, ada akses satelit. Jenis koneksi internet ini merupakan layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Yang kedua adalah membahas komunikasi data dengan ponsel. Yang pertama, jaringan komunikasi pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain.
Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Base Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau Code Division Multiple Access atau GSM atau Global System for Mobile. Namun, karena makin berkembangnya teknologi internet komunikasi data menggunakan ponsel bisa melalui jaringan internet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada GPRS atau General Packet Radio Service, merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kB per second. Yang kedua, ada EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution, merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kB per second. Yang ketiga, ada 3G, merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kB per second sampai 2 MB per second. Yang keempat, ada HSPA atau High Speed Packet Access yang dikenal dengan nama 3,5G dan memiliki kecepatan 600 kB per second sampai 10 MB per second. Adapun HSDPA atau High Speed Download Packet Access atau dikenal dengan nama H+ pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7,2 MB per second. Yang terakhir ada 4G atau LTE Long Term Evolution, merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 MB per second. Saat ini hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G LTE. Yang kedua, ada komunikasi data dengan ponsel. Ponsel atau handphone merupakan sebuah perangkat yang bekerja layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal maupun jaringan internet. Ada beberapa jenis koneksi jaringan pada perangkat ponsel yang digunakan untuk komunikasi data. Sebagian besar koneksi tersebut lebih banyak menggunakan media tanpa kabel, yaitu antara lain koneksi dengan kabel data, koneksi dengan Bluetooth, dan koneksi dengan Wi-Fi. Yang terakhir, ada proteksi data saat berinternet. Cara paling mudah untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena mau melakukan proteksi pada data yang kalian input ialah dengan melihat di alamatnya, apakah didahului dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci di sebelah alamat situs web. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP sendiri adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server atau komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Semua kegiatan yang dilakukan oleh klien dan server diatur oleh suatu protokol HTTP. Sayangnya, HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enkripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL, yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban dan web dan server web. Sertifikat SSL berfungsi untuk mengotentikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu sekaligus mengenkripsi data yang sedang dikirim. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Semoga teman-teman bisa terbantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.